Tanggal 14 Agustus tahun 1945, hari masih malam, suatu malam yang indah dengan bulan yang menyusut, ketika Yesus, para rasul dan para perempuan, Yohanes dari Endor dan Ermasteus, dengan diam-diam berpamitan kepada Ishak, satu-satunya yang terjaga, dan mulai berangkat menyusuri pantai. Suara langkah kaki mereka hanyalah keriat-keriut sayup dari kerikil yang terinjak oleh sandal-sandal mereka, dan tak seorang pun berbicara hingga mereka sudah pergi beberapa meter jauhnya dari rumah terakhir. Orang-orang yang sedang tidur di dalamnya, atau yang di rumah-rumah sebelumnya, jelas tidak menyadari keberangkatan diam-diam Tuhan dan rombongannya. Sunyi senyap, hanya lautan yang berbicara kepada bulan yang hendak tenggelam di barat dan menceritakan kepada pasir di pantai kisah-kisah mengenai kedalamannya dan gelombang-gelombang panjangnya saat pasang naik, yang mulai meninggalkan batas kering yang semakin sempit di pantai. Kali ini para perempuan berada di depan, bersama Yohanes, Zelot, Yudas Tades dan Yakobus Alfeus, yang membantu mereka melewati batu-batu karang kecil yang tersebar di sana-sini, yang basah dan juga licin dengan kelembaban malam. Zelot bersama dengan Magdalena, Yohanes bersama Marta, sementara Yakobus Alfeus memberikan perhatian pada ibunya dan Susana, dan Tades tak hendak menyerahkan kepada siapapun kehormatan menyambut dalam tangannya yang kuat ramping, yang seperti tangan Yesus, tangan mungil Maria guna menolongnya di tempat-tempat yang sulit. Masing-masing berbicara dengan suara rendah pada rekannya. Mereka semua tampak berharap ikut menghormati saat tidur dunia. Zelot berbicara serius dengan Maria dari Magdala dan aku dapat melihat bahwa Simon merentangkan kedua tangannya lebih dari sekali, yang berarti, demikianlah dan tidak ada suatu pun yang dapat kita lakukan mengenainya. Namun aku tak dapat mendengar apa yang sedang mereka percakapkan sebab mereka berada di bagian paling depan dari semuanya. Yohanes berbicara kepada rekannya hanya sesekali saja, dengan menunjuk pada lautan dan Gunung Karmel, yang sisi baratnya tampak putih dalam cahaya rembulan. Mungkin dia sedang berbicara mengenai jalan yang mereka tempuh kali lalu, dengan menyusuri Gunung Karmel pada sisi lainnya. Juga Yakobus, yang berada di antara Maria Alfeus dan Susana, sedang berbicara mengenai Gunung Karmel. Dia berkata kepada ibunya, Yesus telah berjanji padaku untuk mendaki ke atas sana bersamaku saja dan mengatakan sesuatu padaku saja. Apa yang ia ingin katakan padamu, nak? Akankah kau mengatakannya padaku sesudahnya? Ibu, jika itu adalah suatu rahasia, aku tidak dapat mengatakannya padamu. Jawab Yakobus seraya tersenyum dengan senyumnya yang begitu lembut. Kemiripannya dengan Yosef, mempelai santa perawan, begitu menakjubkan baik sehubungan dengan perawakannya dan bahkan terlebih lagi dengan kelemah lembutannya yang tenang. Tidak ada rahasia bagi seorang ibu. Sesungguhnya aku tidak punya rahasia, tetapi jika Yesus menginginkanku di atas sana, sendirian saja untuk berbicara kepadaku, itu berarti bahwa ia tidak ingin yang lainnya tahu apa yang hendak ia katakan kepadaku. Dan kau, ibu, adalah ibuku tersayang, yang begitu aku kasihi, tetapi Yesus melampauimu, begitu juga kehendaknya. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, aku akan menanyakan padanya apakah aku boleh mengulang kepadamu perkataannya. Apakah kau senang? Kau akan lupa menanyakannya padanya. Tidak, ibu, aku tidak pernah melupakanmu. Tidak, bahkan kala kau jauh dariku. Setiap kali aku melihat atau mendengar sesuatu yang indah, aku selalu berkata, andai ibu ada di sini. Sayangku, berilah aku ciuman, nak. Maria Alfeus tersentuh hatinya. Namun begitu, emosi tidak mengenyahkan keingintahuan. Setelah terdiam beberapa saat, dia melontarkan suatu serangan baru, katamu, kehendaknya. Jadi kau tahu bahwa ia hendak mengatakan apa kehendaknya. Ayolah, kau dapat mengatakannya padaku setidaknya itu. Ia mengatakannya kala itu padamu di hadapan semua orang. Sesungguhnya kala itu aku sedang sendirian bersamanya. Di depan yang lain-lain, kata Yakobus sembari tersenyum. Tetapi yang lain-lain bisa juga mendengarmu. Ia tidak mengatakan banyak kepadaku, ibu. Ia mengingatkanku akan perkataan dan doa Elia di Gunung Karmel. Dari semua nabi Allah,
hanya aku seorang yang tersisa. Dengarkanlah aku, supaya umat ini dapat mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan Allah. Dan apakah yang ia maksudkan? Betapa banyak yang ingin kau ketahui, Ibu. Jadi, pergilah kepada Yesus dan ia akan mengatakannya padamu, jawab Yakobus untuk mengelak dari pertanyaannya. Mungkin yang ia maksudkan adalah bahwa sejak pembaptis ditangkap, ia adalah satu-satunya nabi yang tersisa di Israel dan bahwa Allah haruslah melindunginya untuk suatu jangka waktu yang lama, supaya umat dapat diajari, kata Susana. Aku tidak percaya bahwa Yesus minta dilindungi untuk suatu jangka waktu yang lama. Ia tidak meminta suatu pun bagi dirinya sendiri. Ayolah, Yakobus sayang, katakan pada ibumu, keingintahuan itu adalah salah. Ibu, tidak berguna, berbahaya, terkadang menyakitkan. Lakukanlah suatu tindak silih yang manis. Aduh, apakah yang ia maksudkan adalah bahwa saudaramu akan dijebloskan ke dalam penjara dan dibunuh mungkin? Tanya Maria Alfeus, yang sepenuhnya bersedih hati. Yudas bukanlah semua nabi, Ibu. Bahkan meski, sejauh menyangkut kasihmu, tiap-tiap anakmu adalah berarti seluruh dunia. Aku juga memikirkan yang lain-lainnya, sebab kamu pasti akan ada di antara para nabi mendatang. Jadi kalau hanya kau seorang yang tersisa, jika hanya kau seorang yang tersisa, itu berarti bahwa yang lain-lainnya, bahwa Yudasku, Maria Alfeus meninggalkan Yakobus dan Susana, dan dia berlari balik dengan kencang, seolah dia adalah seorang gadis belia, tanpa mempedulikan pertanyaan yang diajukan Thaddeus kepadanya. Dia tiba di kelompok Yesus sebagai seorang yang sedang dikejar-kejar. Yesusku, aku berbicara kepada putraku, mengenai apa yang engkau katakan kepadanya, mengenai Gunung Karmel, mengenai Elia, mengenai nabi-nabi. Engkau katakan bahwa Yakobus akan menjadi seorang saja yang tersisa. Dan apakah yang akan terjadi pada Yudas? Dia adalah putraku. Engkau tahu, dia terengah-engah sebab dukacitanya dan sebab abis berlari kencang. Aku tahu, Maria, dan aku juga tahu bahwa kau bahagia bahwa dia adalah muridku. Kau lihat bahwa kau memiliki semua hak dari seorang ibu, dan aku memilikinya sebagai guru dan Tuhan. Itu benar. Itu benar, tetapi Yudas adalah bocahku, dan Maria, dengan membayangkan masa depan, meledak dalam tangis. Oh, betapa dahsyat cucuran air matamu, tetapi untuk hati seorang ibu semuanya dimaafkan. Kemarilah, Maria, janganlah menangis. Aku pernah menghiburmu sebelumnya. Juga dalam kesempatan itu aku menjanjikanmu bahwa dukacitamu akan mendatangkan rahmat-rahmat yang besar dari Allah. Bagimu, bagi Alfeusmu, bagi putra-putramu. Yesus telah menempatkan tangannya pada pundak bibinya dan menariknya dekat pada dirinya. Ia berkata kepada mereka yang bersamanya, majulah. Ketika ia sudah sendirian bersama Maria Klopas, ia kembali berbicara, dan aku tidak mengatakan dusta. Alfeus wafat dengan menyerukan namaku.